Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultimate Trigger yang terupdate. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang ke-16 yang judul Mencibir Kehancuran. Dan seperti yang teman-teman semuanya lihat bahwa di sini diubah background terbarunya ya, yang dimana ada Little Trigger Eternity dan juga Trigger Dark. Karena sudah ada debut Trigger Dark dengan menggunakan item yang bernama Blade Spark Lens ya, versi God Spark Lens pada serial Trigger itu sendiri. Jadi untuk episode kali ini juga kita mungkin lebih baik membahas inti poin aja ya, mungkin karena ada sebagian dari cerita tersebut gak ada yang penting, jadi kita bahas mengenai inti poin aja biar lebih mempersingkat waktu. Jadi di sini kita dibelakang mengenai pertarungan kembali si Trigger sama Trigger Dark. Nah, untuk pertarungan kali ini si Trigger ini memakai type change ya, antara Power type dan juga Sky type. Dan saking kuatnya Trigger Dark itu yang ditambahin beberapa kekuatan monster yang ada di Hyper Key tersebut, itu mengubah mukanya si Trigger Dark itu seperti memakai kekuatan monster gitu. Tapi kebanyakan dari sosmed yang mengatakan kalau Trigger Dark itu seolah-olah pakai masker, tapi dia itu kayak membuka kayak gimana ya, seperti membuka mukanya gitu dengan sendirinya lah ya. Teman-teman semuanya tahu apa yang aku maksud itu ya, pasti ini kayak bukan masker tetapi kayak muka itu kebuka dengan sendirinya gitu karena kekuatan monster. Namun pada pertarungan tersebut yang dimana si Trigger Dark itu langsung hilang begitu saja ya. Ya mungkin karena si Ignis yang menjadi Trigger Dark itu masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatan Trigger Dark ya. Mungkin karena beberapa alasan, mungkin karena pikirannya itu ya, seperti episode sebelumnya si Kengo kan galau karena terlalu banyak berpikir yang membuat dia beban kan. Nah mungkin persis banget seperti Ignis, karena kebanyakan pikiran itu membuat dia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan Trigger Dark ya. Intinya sih Ignis masih belum bisa ya, sedangkan si Trigger itu masih bingung apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan ada sebuah batu raksasa di balik si Trigger ya, yang dimana pas itu sempat kejatuh oleh si Trigger Dark. Itu kan bangunannya hancur ya, mungkin karena hancurnya gedung itu memunculkan sebuah batu raksasa pada tempat kejadian tersebut. Jadi intinya pas investigasi pada keesokan harinya, nah di sini diperlihatkan mengenai batu yang begitu besar, yang ada sesuatu di dalam batu tersebut gitulah. Dan pasti itu juga ada si Hidram ya yang sedang menyelidiki sesuatu ya, pokoknya ikut mencari tahu mengenai batu tersebut. Sebelumnya juga si Hidram Garam itu mengetahui kalau ada seseorang itu memakai kekuatan Trigger Dark itu. Jadi dia pun mencari tahu siapakah yang menjadi Trigger Dark pada saat itu. Seolah mereka itu mereka sebagai raksasa kegelapan itu jadi tahu itu kekuatan Trigger Dark itu ada seseorang memakainya. Dan benar saja pas di lokasi tersebut si Ignis pun datang untuk membalas dendamnya akan kejadian sebelumnya yang menghancurkan kampung halaman di planet maksudku planet Lysuria ya, yang dimana ada beberapa alien atau ras alien Lysuria itu hidup pada planet tersebut ya, lalu dihancurkan oleh si Hidram. Dan untuk momen kali ini si Ignis pun datang untuk membahaskan semua itu dengan memakai kekuatan Trigger Dark. Dan di situ si Hidram langsung mengetahuinya kalau si Ignis lah yang menggunakan Trigger Dark untuk mengalahkan dia. Tapi seperti yang kita ketahui ya, bahwa si Ignis ini masih belum sepenuhnya bisa mengalahkan si Hidram ya, karena yang mengendalikan kekuatan Trigger Dark itu si Ignis. Jadi
Gaya petarangnya pun persis banget seperti Ignis gitu, tidak seperti ciri khasnya Trigger Dark pada 30 juta tahun yang lalu. Jadi sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia pun memberikan kekuatan kegelapan pada batu tersebut. Dan benar saja, di saat si Hilgram pergi meninggalkan tempat itu, terutama meninggalkan Trigger Dark, ada sesuatu yang bangkit dari batu besar tersebut yang ternyata adalah Metsu-Oga, yang merupakan monster yang ripping dari aura di serial Ultraman Tiga. Dan skill monster yang dimiliki tersebut itu persis juga bahwa dia itu memakan segalanya gitu. Jadi pas si Trigger Dark melawannya itu membawa dia ke dalam bawah tanah dan terjadi peperangan tersebut di bawah tanah ya. Jadi pas si Kengo pun mau berubah pun dia sempat terjatuh sih tau. Namun dia tetap diselamatkan dengan sempat berubah jadi Ultraman Trigger ya. Dan terjadilah peperangan di bawah tanah antara Trigger dan juga si Metsu-Oga. Nah, kalau untuk si Trigger Dark sendiri sih, wah, gue bingung juga sih. Tidak sekuat di Trigger Dark yang 30 juta tahun yang lalu sih. Tapi yang pasti dia itu menggunakan kekuatan monster Hyper Ki yang dimiliki oleh si Ignis tersebut. Soalnya sempat dibawa ke bawah oleh si Metsu-Oga, si Trigger Dark, namun dia memakai Hyper Ki yang kali ini si Zygote ya. Ya sebelumnya kan si Ouroboros yang dipakai oleh si Ignis yang pas pertarungan sebelumnya. Namun kali ini dia memakai si Zygote untuk apa ya? Mengalahkan si Metsu-Oga dan juga Trigger. Gue juga agak bingung sih. Si Trigger Dark atau si Ignis ini seperti tidak bisa membedakan yang mana teman ataupun musuh. Semua yang dilihat pun langsung dihajar oleh si Trigger Dark itu. Namun di sini pas memakai kekuatan monster Hyper Ki tetap aja ya, mukanya itu tidak ada yang berubah ya. Setiap memakai kekuatan monster Hyper Ki, mukanya emang seperti itu. Jadi kukira ada apa nih si Trigger Dark itu, apa aja wajahnya jadi kayak kebelah gitu atau kupas ya. Ternyata dia memakai kekuatan Hyper Ki seperti yang ku jelaskan pada menit sebelumnya ya. Jadi intinya untuk pertarungan kali ini juga tetap dimenangkan si Trigger ya, untuk menghentikan si Metsu-Oga. Karena saking bahayanya monster itu ya, tadi kan sempat ke serap finishnya Ultraman Trigger ya, ya dimana energi yang diserap itu menjadikan kekuatan untuknya gitu. Intinya pas diserang oleh Nurse DC dan juga Ultraman Greater Trigger Eternity, nah si Metsu-Oga itu langsung mati begitu aja. Nah sedangkan kalau untuk si Trigger Dark itu, aduh, jujur gue bingung gimana harus menjelaskan mengenai Trigger Dark yang sekarang ini nih. Pokoknya membingungkan banget untuk Trigger Dark yang satu ini. Nah pas si Metsu-Oga itu udah kalah, ternyata belum kalah sepenuhnya ya. Ternyata pas diserap kekuatan energinya atau finishnya si Ultraman Trigger itu, dia berevolusi menjadi ya ternyata Metsu-Orochi yang merupakan bagian dari Metsu-Oga itu sendiri. Seolah-olah si Metsu-Oga ada kepompongnya dan Metsu-Orochi-nya itu adalah bentuk evolusinya si Metsu-Oga gitu. Intinya pas kemunculan si Metsu-Orochi ini membuat semuanya itu jadi langsung hilang di tempat kejadian begitu saja. Karena sakit kuatnya si Metsu-Orochi itu si Trigger sama Trigger Dark itu langsung dihilangkan begitu aja. Tadi sempat diserang oleh Trigger Dark, Trigger ataupun Nurse DC yang Metal Mode, tetapi dia pakai pelindung seperti Satan Delos itu di episode 6 kalau tidak salah ya. Yang pasti ini Metsu-Orochi itu jauh lebih kuat dibandingkan Metsu-Oga yang sebelumnya itu. Aduh, gue kira kalau Metsu-Orochi itu bakalan muncul setelah kekalahannya Metsu-Oga gitu. Ternyata si Metsu-Orochi ini merupakan bagian dari Metsu-Oga gitu.
yang ternyata itu adalah kemampuannya menjadikan Metsu Oji. Dan ceritanya pun harus berakhir sampai di sini atas kekalahan Trigedak ya, maupun semuanya yang seperti apa ya, dalam keadaan tegang akan kemunculan si Metsu Oji. Jadi segitu aja ya yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Ya, untuk video kali ini mungkin lebih baik kita akan membahas mengenai inti poin saja. Soalnya ada sebagian dari episode kali ini ada yang tidak penting juga. Terutama untuk episode kali ini juga si Yuna itu meminta bantuan si Yuzari mengenai kejadian tersebut, tapi tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, di episode kali ini juga membuat kita bertanya-tanya, apakah si Maga Oji dulu itu merupakan bagian dari Ora gitu. Sedangkan kalau si Ora sendiri di Seiya Ultraman Tiger itu hanya sebagai final bossnya aja, langsung dikalahkan begitu aja. Sedangkan untuk episode kali ini si Oji itu merupakan bagian dari si Olga yang merupakan kepompongnya gitu. Mengembang dia menjadi Metsu yang versi dewasa gitu, yang jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya gitu. Sedangkan kalau untuk yang Monster Repaint ini, apakah mereka dulu ada kaitannya satu sama lain? Nah, itu yang menjadikan pertanyaan untuk kita semuanya itu. Kalau memang ada kaitannya, kan si Maga Oji dulu kan kalau berevolusi menjadi lebih kuat, kalau si Maga Oji ya menjadi Maga Tano Orichi gitu, yang jauh lebih kuat dibandingkan Maga Orichi gitu. Ya, sedangkan kalau untuk Maga Tano Orichi itu sendiri itu yang mesti bentuknya jelek tapi jauh lebih kuat gitu. Ya, sedangkan kalau si Ora, agak bingung juga sih. Yang pasti ini untuk episode kali ini agak membingungkan, tapi setidaknya mereka tidak ada kaitan satu sama lain sih ya, karena cerita untuk Seiya Ultraman 3 kali ini agak berbeda ya. Jadi untuk next video atau next episode kita nantikan akan kelanjutan setelah kejadian di episode 16 kali ini. Jadi nantikan aja untuk pertolongan yang akan datang nantinya, apakah jauh lebih seru dibandingkan episode yang satu ini. Pokoknya kita nantikan aja. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan putus subscribe di channel youtube.com/jabitkan. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang gua ucapin pada teman-teman semua itu terputus beserta info yang kusampaikan kepada teman-teman semua itu ada yang ketinggalan ataupun ada info yang kusampaikan pada teman-teman semua itu ada yang salah ataupun hoax, mohon maafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya cerita orang suara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.